Menghadapi orang-orang yang lihai dalam manajemen keuangan, KPK mengakui kesulitan menerapkan tindak pidana pencucian uang kepada para terduga. Selain kepandaian mereka dalam menyembunyikan dan menyamarkan harta, diduga pula ada solidaritas dari rekan-rekan sejawat untuk lolos dari hukum. Kami akan membahasnya bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Mbak Yenti, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ya. Mbak Alfi. Mbak Yenti, bagaimana Anda melihat kalau ternyata penegak hukum ini tidak langsung melakukan penyelidikan terhadap harta Rafael Alun? Dikatakan tadi asal-usulnya harus diketahui dulu dari tindak kejahatan apa, karena kalau di luar korupsi bukan ranah KPK. Apa tanggapan Anda? Iya, saya bingung loh dengan paradigma itu. Kalau paradigma pejabat KPK, sekelas KPK bicara seperti itu, saya pikir apa tidak baca ya, apa TPPU itu apa, bagaimana TPPU. Tadi bilang kita kan harus lihat dulu, nanti tahu-tahu di pengadilan, tahu-tahu bukan dari korupsi kan gitu ya, kalau nggak salah Pak, tapi komisioner tadi ya. Ya nggak gitu ya Bu, emang bukan di pengadilan. Di awal-awal ini ada LHKPN dan ada PPATK, di awal-awal ini dilengkapi. Dari mana itu? Kalau tidak ada, memang tidak ada korupsinya, ya serahkan kepada polisi langsung, bukan tidak bisa. Permasalahannya kan, LHKPN ini lapornya ke KPK. Masa KPK diam saja? Kalau gitu ya jangan ke KPK saja kalau nggak bisa, ya kan? Memang ya pencucian uang itu adalah yang paling penting dari pencucian uang itu bukan kejahatan asal dulu, kemudian TPPU, kemudian kita berkas secara bersama-sama ada dua kejahatan. Itu biasa saja. Yang paling spektakuler, yang paling luar biasa dari penemuan TPPU adalah ketika ada harta kekayaan yang mencurigakan, penyidik bisa masuk dari TPPU, didalami nanti kita akan mendapatkan kejahatan asalnya. Jadi menelusuri follow the money dari hilir, dari TPPU-nya kita akan dapatkan kejahatan asalnya. Itu seperti itu. Saya kira polisi itu sering melakukan seperti itu ya. Iya. Ini bukan baru pertama. Memang LHKPN baru pertama, tetapi mekanisme seperti ini tuh sering. Ketika PPATK mengatakan atau mengirimkan ada LHA yang mencurigakan dikirim ke penegak hukum jalan, itu PPATK awalnya belum tahu kejahatan asalnya. Polisi bisa. Ya, Jadi kalau jangan nggak bisa, putus ya serahkan harapan ke dan Baris Krim mengeluarkan saja. statement itu di awal dulu ya. Memang penemuan TPPU money laundering tahun 1988 memang begitu. Bisa Baik, kita baik. menemukan korupsinya bukan dengan undang-undang korupsi tapi lewat bawah dulu, lewat TPPU. Itu filosofinya. Baik, Bu Yanti, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan diskusi ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, Bu Yanti, kita lanjutkan. Ini KPK menilai Rafael ini memiliki teknik yang canggih dalam menyamarkan hartanya. Rafael diduga melakukan teknik nomini atau menyamarkan harta dengan mengatasnamakan orang lain. Sebenarnya ada berapa teknik dan sebenarnya teknik yang Rafael lakukan ini tingkat kesulitannya untuk ditelusuri seperti apa asal muasal uangnya? Ya, Mbak. Saya tuh sering sekali hampir semua kasus-kasus TPPU baik di Kejaksaan Agung maupun di Bareskrim itu dengan saya. Ini tidak sulit, hanya memang KPK jarang sekali mau menggunakan TPPU. Itu permasalahan di KPK sendiri, ya bukan permasalahan di penegakan hukum. Kenapa Dan tidak mau jangan menggunakan TPPU KPK ini menurut Anda, Mbak Yanti? Ya mungkin paradigmanya salah, mungkin nggak mau capek, mungkin berpikir bahwa KPK harus hati-hati. Itu juga saya agak perasaan saya, apakah KPK juga berarti menganggap bahwa Kejaksaan Agung dan polisi tidak hati-hati? Ini juga pernyataan seperti ini itu tidak bagus untuk tiga lembaga penegakan hukum terhadap korupsi, seolah-olah KPK itu yang paling hati-hati. Tapi akibatnya apa? Sangat sedikit kasus KPK korupsinya yang ada TPPU-nya. Akibatnya apa? Para koruptor itu hanya dapat pidana sedikit dan sebentar, dan uang kejahatannya tetap ada pada mereka. Apalagi sekarang mau pilpres, pemilu. Ini bahaya sekali. Ini artinya hati-hati dengan uang-uang yang belum sempat disita karena tidak mau menggunakan TPPU. Itu permasalahan kita sejak dulu ya, klasik sekali ya. Apalagi ini 2012 sudah ada, KPK 2012 sudah dikatakan bahwa, saya kemarin ketemu Pak Abraham Samad, bahwa sudah diserahkan bahwa ada LHA dan LHA dari PPATK. Jadi tolong LHKPK dan LHKPN dan LHA itu beda sekali.
LHKPN itu betul-betul memang dari yang bersangkutan yang menyerahkan, terserah dia gelondongan sana kan, terserah. Kalau hanya menghimbau kejujuran ya nggak bisa lah. Nah, tetapi kan ada LHA dari PPATK itu nggak usah menanyakan tentang kejujuran, selidiki dari mana, tanyakan menurut aturan-aturan hukum. Lihat transaksi-transaksinya dan untuk TPPU yang namanya nomini, kita punya rumah, kita pakai rumah itu, tetapi kemudian ternyata rumah tanah itu atas nama orang lain, motor atas nama mobil atas nama orang lain. Itulah salah satu modus tersederhana dari TPPU, tidak susah gitu ya. Itu tidak terlalu sulit, itu sebetulnya biasa sekali. Yang sulit itu kalau integration ya, ditransferkan layering, kemudian udah keluar negeri dilapis-lapis mungkin ke Panama Papers atau somewhere lah ya, kemudian masuk ke perusahaan yang nasional, perusahaan yang legal itu ya. pun bisa, Baik. yang Baik. mengikuti tahapan dari Mbak Yanti, menurut Anda yang Rafael lakukan ini jelaskah TPPU kalau kita lihat banyak harta yang tidak diatasnamakan miliknya, diberikan ke nama keluarga, anak, menantu, kakak, termasuk juga bahkan nama orang lain atau bahkan belum balik nama dari sebuah aset, misalnya contohnya propertinya atau tanahnya di luar kota sana. Iya, Mbak Kita harus jeda. Nanti jawabannya saat lagi Mbak Yanti biar tidak terpotong ya. Kita tunggu jawaban Anda usai jeda ya, tetaplah bersama kami. Apa yang dilakukan oleh Rafael ini menurut Anda sebagai pakar tindak pidana pencucian uang terlihat jelas nggak sih sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyatakan ini TPPU, mengingat bahwa LHKPN-nya juga sempat dinyatakan janggal, lalu ternyata banyak sekali harta yang disebar di keluarga, anak, menantu, istri, bahkan ada yang belum balik nama dari pemilik sebelumnya. Bagaimana Anda menjelaskan ini termasuk dari filosofi LHKPN? Ya, satu filosofi LHKPN itu kan awalnya dari Undang-Undang 2008 tahun 1999 untuk pemerintahan yang bersih ya, dan itu percepatan pemberantasan korupsi juga waktu itu, yaitu dengan cara pencegahannya itu dengan LHKPN agar para pejabat negara itu jangan main-main dengan melakukan kejahatan dan kemudian melaporkan harta kekayaannya. Karena apa? Karena memang harus melaporkan. Ya kan gitu, itu filosofinya mencegah. Karena harus melaporkan, jadi kita harap mereka takut melakukan itu karena apa? Karena akan dikejar dengan kewajiban pelaporan, kan gitu, itu filosofinya kan ya di situ. Nah, kemudian 2002 terbentuklah KPK, Undang-Undang KPK dan ada KPK, baru 2004 baru running lah gitu ya. 2004 itu pada posisi itu TPPU sudah ada 2002, bahkan sudah diperbaharui 2003-nya. Jadi isu LHKPN dan TPPU itu isu lama, isu tahun 20 tahun yang lalu. Harusnya sudah pandai kita itu, sudah fasih ya menerapkan itu, yaitu ketika ada LHKPN atau transaksi yang mencurigakan itu menjadi pintu masuk untuk menemukan kejahatan asalnya. Itu memang penemuan spektakulernya itu di situ, bukan ada korupsi itu kita cari lari kemana, kemudian ada TPPU, kemudian kita dakwaan ganda, kita dakwaan kumulatif, itu biasa saja, memang itu biasanya seberapa begitu. Kuat terindikasi harta dari kekayaan Rafael ini terindikasi ada pencucian uang? Iya, di sana dikatakan orang-orang yang menerima hasil kejahatan itu ya itu harus dia patut menduga bahwa yang diterimanya itu betul-betul clear. Caranya bagaimana? Mereka bisa mengukur apakah patut yang diterima itu. Dia tahu suaminya gajinya berapa, dapatnya apa. Nah ini cukup, dan itu sudah banyak sekali baik nasional maupun internasional, negara-negara lain yang menerapkan dan menjangkau istri-istri atau pihak-pihak lain yang menerima hasil kejahatan gitu ya. Jadi itu sangat penting. Dalam kasus ini saya malah berpikir gini ya, ini kan kita harus curiga. Kita punya perangkat, kita punya LHKPN, ketika ada kecurigaan itu harus kita dalami. Menurut saya strateginya adalah ketika ada mobil katanya dipakai, katanya punya kakaknya. Kenapa ada yang pakai dia? Apa iya itu ya, itu masalah sosial, itu dipinjamkan. Tapi ada masalah hukumnya ya, yaitu ternyata yang beli kepada orang di gang itu, ternyata di gang itu kan cleaning service ya kan? Itu
bisa jadi dia harus cari dong orang itu. Masa nggak bisa negara nyari gitu ya? Cari dari mana ya? Jangan-jangan memang dari orang yang korupsi itu atau orang yang melakukan hasil kejahatan itu kepada itu kemudian dipindahkan kepada dijual lagi kepada ini kemudian dipinjamkan kepada ini. Itulah tahapan. Itulah jangan-jangan layering dalam tanda petik yang bukan menggunakan Bagaimana dengan layeringnya alasan misalnya perbankan. ada anggota keluarga, istri Perbankan. atau saudara yang ternyata adalah pengusaha sehingga memiliki harta kekayaan, kan ada saham di 6 perusahaan gitu misalnya. Bagaimana Iya, bagaimana iya. menjelaskan itu? Iya, ada perusahaan yang bersangkutan menanam sahamnya di sana, kan gitu ya. Nah, uang pada waktu menanam saham itu dari mana, berapa, pantas enggak pada waktu itu, banyak seperti itu. Jadi, apakah menyerahkannya itu cash, itu berarti menempatkan sebagai saham di perusahaan ataukah mentransfer. Jadi dia mempunyai saham di perusahaan. Udah banyak sekali literatur tentang itu. Jadi semua modus-modus itu yang terjadi sekarang bukan modus-modus yang belum belum ditulis atau belum diteorikan, sudah banyak sekali dalam praktek dan kemudian Baik. pendekatan teorinya jelas bahwa itu modus-modus seperti itu. Itu jadi nomine itu juga menggunakan rekening orang lain itu juga tipologi-tipologi yang sangat sederhana pelaku-pelaku TPPU. Pelaku TPPU itu apa sih? Pelaku yang mempunyai uang hasil kejahatan, kemudian dia cuci dulu dengan cara seperti itu agar hasil kejahatan asalnya tidak nampak sehingga mereka Ya, sepertinya mempunyai harta kekayaan yang sah. Itulah TPPU. Yang penting baik. adalah tolong KPK yang nama apalagi ya UNCAC-nya United Nations Against Corruption 2003-nya korupsi, konvensi anti korupsi itu langsung mengatakan di artikel 14 ada TPPU. Jadi lebih wajib dibandingkan kepolisian ketika menangani kejahatan dan TPPU. Jadi Oke. KPK itu lebih wajib karena ada di Oke. konvensi yang sudah kita ratifikasi. Baik. Baik, Mbak Yanti, terima kasih untuk diskusi kita. Kita nantikan seperti apa nanti proses ini berjalan di penegak hukum dan Ya, kita dorong terutama di KPK. KPK untuk dorong KPK untuk bukan begitu gitu ya, boleh tanya ke Jaksa Agung lah Oke, atau baik. ke Terima kasih Barreskrim. Mbak Ya. Yanti untuk waktu dan juga keterangannya di Prime Time News.